Septian Damayanti dan Ignatius Cahyo Nugroho ini. Kita sekalian diundang menjadi saksi mereka berdua yang hendak mengikat janji suci perkawinan di hadap Tuhan ini. Kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Semoga dengan kehadiran kita semua yang ada di gereja ini juga menjadi sarana bagi kita yang sudah menikah untuk mengingat dan menguatkan kembali janji pernikahan kita. Mari kita berdiri untuk memulai upacara ini dengan menghadap ke pintu gereja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Gereja Santo Petrus Rantau Raso, dan selamat berbahagia bagi kedua calon mempelai beserta keluarga. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kalian berdua diberkati oleh Allah, diterangi dengan sinarnya, serta disucikan oleh Roh Kudus agar pantas mengikuti perayaan ini. Romo Rafael Sudibyo SCY yang kami hormati, keluarga besar Bapak Stefanus Isdaryono almarhum, dan Bapak Timotius Mengkura Harjo, mengantarkan Alfionita Septian Damayanti dan Ignatius Cahyo Nugroho yang hendak memasuki hidup baru, yakni hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Terima kasih atas kepercayaan saudara dan keluarga. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan baik kita semua. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan untuk menghantar dua insan yang penuh cinta ini.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kedua calon mempelai datang di sini dengan permohonan agar cinta mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari sekalian. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gerejanya. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita memeriksa batin dan budi kita supaya kita pantas dan layak dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah pencinta dan penebus kami, Engkau menghendaki agar pria dan wanita membangun keluarga yang bahagia. Engkau memanggil pria dan wanita untuk menjadi satu daging. Engkau pun telah menguduskan cinta kasih suami istri, serta mengangkat pernikahan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Semoga kedua calon mempelai ini semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka maupun duka. Berkatilah mereka yang telah Engkau pertemukan dalam cinta kasih-Mu. Teguhkanlah usaha mereka untuk saling mencintai dan setia, serta bimbinglah jalan hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menemaninya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunialah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kalau nanti saya posisinya di sana, kasihan mantennya. Malam pertama masa kepalanya nengok ke kanan atau ke kiri. Nanti nggak fokus ke depan, kasihan. Nengkleng, salah bantal gitu kan. Kalau ini nggak salah bantal, salah penglihatan, harus miring ke mana, ke kiri. Bagaimana Mbak Nita dan Mas Ignas hari ini? Sehat kan? Oke. Sebelum memulai saya tanya dulu, perkawinan Katolik itu perkawinan seperti apa? Kalau nggak selesai kita bubar loh ini, kalau nggak bisa jawab. Perkawinan Katolik adalah perkawinan yang kudus dan tidak dapat dipisahkan kecuali oleh maut. Oke, setuju? Setuju. Lalu dikatakan perkawinan Katolik itu adalah perkawinan sakramen. Apa itu sakramen? Karena Yesus sendiri hadir ketika pemberkatan pernikahan. Asik, lulus berarti. Karena tadi di kata pembuka kan ada kan, perkawinan Katolik adalah perkawinan sakramen. Sakramen adalah tanda kehadiran Allah. Oke, tanda kehadiran Allah. Mbak Nita, kenapa kok memilih Mas Ignas? Itulah yang dipilih Tuhan untuk saya, Romo. Itulah yang dipilih Tuhan, berarti bukan pilihannya jenengan. Ya, kan melalui doa, Romo. Oh, melalui doa. Berpuasa juga enggak? Enggak. Oh, enggak. Siapa tahu dengan doa dan doa 200 Salam Maria, 300 Bapa Kami, akhirnya dapat jodohnya ini. Mukjizat ya, Romo. Oh, mukjizat. Oh, mukjizat mendapatkan Mas Ignas itu sebagai sebuah mukjizat. Kenapa Mas Ignas sebaliknya kok memilih Mbak Nita? Karena saya yakin Nita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mendampingi hidup saya. Asik.
Jangan-jangan janjian ya. Jawabannya kan sama kan? Jangan-jangan memang mereka ini janjian. Kok nggak ada jawabannya karena cinta Romo gitu kan. Masa dasarnya bukan cinta. Nah sebelum memilih mendapatkan Mas Ignas, Mbak Nita sudah mantannya ada berapa? Ya siap yang lain biar tahu kan. Kalau siapa tahu di sini ada mantannya Mbak Nita kan. Wah. Nggak tahu mau, nggak ingat. Nggak ingat, saking banyaknya ya. Terlalu banyaknya mantannya sampai nggak ingat berapa mantannya. Ada 5? Lebih? Ada. Lebih 6? Enggak. Berarti 10? Enggak dong. Nggak ada? Ada mau. Ada lebih 10 ya? Enggak. Oh nggak ada. Berarti pas tengahnya 7. Ya, Enggak. 5 dong. 5 ya? Kurang lebih 5. Kalau Mas Ignas berapa? Banyak. Banyak. Lebih daripada 10? Enggak, Oh enggak? masih Oh, di bawah enggak. 10. Masih di bawah 10. Berarti kalau hari ini memilih Mbak siapa Nita itu ke sini berarti urutan pacar yang keberapa? Pacar yang terakhir. Pacar yang terakhir. Pacar yang terakhir dan gak akan mencari yang lain. Tidak. Tidak, oke. Ya perlu diingat karena yang dipilih hari ini misalnya Mbak Nita tadi di bawah 10, Mas Isnas juga di bawah 10. Berarti artinya hari ini yang dipilih untuk maju ke depan di depan altar adalah orang yang 6, 7, 10 yang lainnya itu digagalkan dan memilih orang yang paling tepat. Maka diajak maju ke depan altar. Hari ini sudah siap kan? Siap. Oh sudah siap, oke. Hari ini sudah siap untuk memulai hidup berumah tangga. Tadi dalam bacaan pertama kan sudah dikatakan memilih yang sepadan, diciptakan yang sepadan dengan laki-laki. Artinya kalau sepadan itu tidak lebih tinggi juga tidak lebih rendah. Sama, sejajar. Sejajar dalam artian ya sebagai kepala keluarga nantinya ya tidak menggurui istrinya ataupun istri sebagai ibu rumah tangga tidak menggurui suaminya. Artinya sepadan sejajar. Maka kalau kita melihat kata sepadan ini, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata sepadan, sepadan yang pertama dalam artian harga diri dan martabat. Sepadan dalam harga diri dan martabat, baik suami maupun istri nanti memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Kita semua yang hadir di sini juga memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Entah sebagai suami ataupun istri semuanya sama. Kalian nanti memiliki martabat yang sama sebagai anak Allah dan memiliki hak untuk dihormati, dihargai, dan diperlakukan adil. Dua-duanya seperti itu. Sepadan yang lain itu dalam artian tentang tanggung jawab. Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun dan menjaga rumah tangga. Dua hal ini, sepadan dalam harga diri dan martabat, yang kedua adalah tanggung jawab dalam keluarga. Tidak nantinya mentang-mentang misalnya sudah punya anak, suaminya bekerja lalu mengatakan, "Mak, anakmu itu loh." Lah, mengatakan anakmu itu, nah ini yang buat dengan siapa gitu kan. Mengatakan anakmu itu, nah bukan anakmu juga Pak gitu kan. Biasanya kan kalau gitu bapaknya atau sedang sibuk, "Mak, anakmu itu loh, mbok diurusi." Nah ini anaknya siapa kalau cuma anak saya sendiri gitu kan. Ini anaknya bapak juga atau bukan. Maka kalau mengatakan hal itu menggunakan kata-kata itu juga harus sesuai dengan porsinya. Tanggung jawabnya itu sama. Walaupun misalnya sedang bekerja dan lain sebagainya, tetap menjaga keharmonisan itu dijaga. Nah, lebih daripada itu Injil tadi juga mengatakan apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Dan inilah inti dari makna perkawinan itu. Apa yang dipersatukan Allah tidak diceraikan manusia. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, membangun hidup bahtera rumah tangga tidaklah mudah. Kalau tidak percaya, tanyalah kepada orang tua kalian. Apakah selama 40 tahun hidup berkeluarga itu berjalan begitu
membahagiakan. Apakah ada juga gelombang-gelombang badai yang datang? Pasti ada. Kadangkala dalam hal ini menyatukan dua pemikiran dalam satu keluarga juga susah. Apalagi ini dua keluarga, dua pribadi yang baru kenal kurang lebih pacarannya 5 tahun ya. Kurang lebih pacarannya 5 tahun, pacaran mengenal dan sekarang akhirnya maju ke depan altar. Dan dua-duanya mungkin belum sampai mengenal sampai dalam-dalamnya. Karena masih pacaran di levelnya yang semalam kita katakan level pacaran mengenal ya baru luarannya saja. Kalau nanti sudah sampai suami istri baru dalamnya juga pasti akan tahu. Namun kita tidak boleh menyerah, ada banyak keluarga yang berhasil dalam membangun rumah tangga, dalam mendidik anak-anak mengarungi bahtera hidup keluarga mereka. Meski harus dilalui dengan beragam perjuangan. Lebih daripada itu pernikahan bukanlah sebagai bentuk transaksional, melainkan sebagai bagian dari rencana ilahi Allah. Tadi dikatakan ini adalah memang pilihan Allah untuk saya. Dua-duanya mengatakan seperti itu. Dan kadangkala komitmen pribadi kita juga perlu kita katakan kepada pasangan kita. Jangan sampai memiliki komitmen pribadi namun hanya berhenti pada diri kita. Ada komunikasi satu dengan yang lain. Akan tetapi pada kenyataannya kita salah menempatkan diri kita, kadang kita berhenti pada pemikiran-pemikiran kita dan seolah-olah apa yang menjadi pemikiran kita itu sudah dimengerti oleh pasangan kita. Dan ini yang perlu adanya komunikasi. Jangan mengandaikan. Saya mengandaikan bahwa istri saya itu tahu apa yang saya maksudkan walaupun saya tidak ngomong. Kepekaan seseorang itu berbeda-beda, maka perlu adanya omongan, komunikasi satu dengan yang lain. Adanya komunikasi itu membuat nanti hidup berkeluarga satu dengan yang lain itu juga semakin bahagia, semakin harmonis. Tadi malam tidur atau tidak? Tidur. Oh tidur. Senyumnya tuh kayaknya kurang gitu loh. Kayaknya di depan altar merengut terus. Memang susah untuk senyum. Oh susah untuk senyum, agak senyum dikit gitu kan. Biar enak dilihat, saya ketakut ya melandang kalian. Merengut terus, ini hari bahagia loh, hari bahagia jangan sedih gitu kan. Senyum, gak apa-apa senyum aja hari ini satu hari senyum terus gitu kan. Besok baru ke rumah sakit. Coba sekarang Mbak Nita sama Mas Ignas, kalian lihat saling pandang-pandangan lah coba lihat dulu. Biar mukanya itu lebih fresh gitu kan. Coba kalian pandang-pandangan. Jangan lirik-lirian, pandang-pandangan. Nah, Loh, piye toh arti anarkis yang perempuan ini kayaknya. Coba pandang-pandangan lah, biar sama-sama saring fresh. Nah, gimana? Senyumnya ada yang berbeda? Oh sama aja, gak ada yang berubah? Gak ada, ya memang ciptaan Tuhan gak ada yang berubah ya, sama dari awal sampai akhir tetap seperti itu. Dari Mbak Nita, apa yang Mbak Nita sukai dari Mas Ignas? Fisik dulu. Fisik. Kan nggak memandang fisik, Romo. Yo, enggak, mustahil, tenang nih kan. Pasti kan dari mata turun ke hati kan. Nah Mbak Nita pertama yang dilihat dari Mas Ignas, fisiknya itu yang menarik itu yang mana? Tinggi, Romo. Oh tingginya. Mas Ignas tinggi, Mbak Nita? Memperbaiki keturunan. Oh memperbaiki Romo. keturunan. Karena dilihat tinggi gitu, jerapah itu juga tinggi loh Mbak. Kenapa nggak milih jerapah? Kan hewan itu. Oh hewan. Manusia itu kan juga sebagai binatang juga kan? Hewan juga toh? Sama, cuman bedanya mereka binatang, kita manusia. Kenapa nggak milih jerapah kalau tinggi? Enggak lama milihnya Mas Igna aja. Asis. Kalau Mas Ignas, yang dilihat yang menarik dari fisiknya Mbak, siapa Nita? Matanya agak sipit. Matanya, kenapa matanya? Sipit, Romo. Oh matanya Agak sipit. Kayak orang Chinese gitu. Semi. Semi Chinese katanya.
matanya menarik gitu ya. Oke. Yang dilihat nanti dipandang Mbak, jadi ketika jenengan tidur matanya tetap terbuka. Karena kan Mas Ignas melihat bahwa di situ adalah kecantikannya jenengan kan. Maka kalau tidur matanya dibuka aja terus gitu. Sampai pada ya nanti sampai capek sendiri gitu kan. Karena ini dari segi memandang terus melihat apa yang sudah di mereka dari segi fisik aja mereka sudah saling mencintai satu sama lain. Mbak Nita tingginya Mas Ignas, matanya Mbak Nita itu kan. Maka dua-duanya saling melengkapi. Tadi Mbak Nita mengatakan sebagai perbaruan keturunan, perbaikan keturunan gitu kan. Emang keturunan jenengan nggak baik? Kan baik. Bibitnya Romo, Ah? nyari bibitnya. Oh cari bibitnya, bibit unggul itu sawit itu bibit unggul. Tapi yang jelas hari ini Mbak Nita sama Mas Ignas perlu dimulai dengan sukacita. Jangan cemberut, hidup berkeluarga kan dimulai dengan sukacita. Pagi-pagi, selamat pagi sayang, kan lebih enak. Daripada selamat pagi mas, nah, kan gak enak mukanya. Maka dalam hidup berumah tangga dimulailah dengan sesuatu yang sukacita. Hari ini kalian berdua datang menghadap di depan altar, satu-satunya ingin supaya cinta kalian itu diresmikan, disahkan. Supaya apa? Ketika menjadi pewarta sabda nantinya di dalam hidup rumah tangga kan adanya sukacita. Kalau ada sukacita juga ada keterbukaan, maka itu yang perlu digali. Kalau misalnya ada permasalahan, selesaikan dulu di hadapan kalian berdua, baru nanti tanya ke orang tua. Jangan sedikit-sedikit, Pak, piye Pak iki, Mak, piye Mak ini gitu kan. Enggak, selesaikan dulu kalian berdua. Kalau enggak selesai, baru tanya kepada orang tua. Dimulai dengan sukacita supaya apa? Hidup kita juga penuh dengan makna. Kalau cemberut terus lama-lama juga cepat tua. Kalau penuh dengan sukacita, bagaimana menjalani, ada permasalahan ya senyumin aja gitu kan. Ada rumor sana sini ya kita senyumin aja. Tetap jalani semua dengan sukacita. Karena apa yang telah kalian pilih hari ini tadi seperti yang kalian omongkan di awal, bahwa inilah memang benar-benar pilihan Allah untuk diri saya. Untuk Anda berdua, untuk kalian berdua. Karena memang Allah yang berkarya, maka diingat bahwa kalau sakramen itu sebagai wujud dari kehadiran Allah di tengah-tengah diri kalian, maka nanti kalian itu saling memberikan sakramen. Ketika saling memberikan sakramen berarti kalau salah satunya itu mengkhianati atau salah satunya menyakiti, bukan pasanganmu yang disakiti tetapi Kristus yang kalian sakiti di dalam diri pasanganmu. Maka pada hari ini disaksikan keluarga, orang tua, semua yang hadir, kami ingin menyaksikan bagaimana kalian itu mengungkapkan janji perkawinan kalian yang hari ini sudah di hadapan kita semua dengan berbagai macam kebahagiaan sukacita yang ada. Maka jangan hianati janji yang telah kalian ikrarkan hari ini, supaya juga nantinya kalian menjadi pewarta sabda di tengah-tengah keluarga yang lain, sebagai pewarta kebahagiaan bahwa hidup berumah tangga itu sungguh sangat membahagiakan. Berkat Tuhan melimpah dalam diri kita. Amin. Tertulis dalam sabda Tuhan, bahwa pria akan meninggalkan ibu dan bapaknya untuk bersatu dengan istrinya. Oleh sebab itu mempelai yang berbahagia, sebelum memulai hidup di dalam keluargamu yang baru, datanglah menghadap mereka dan berterima kasih atas segala yang telah kalian terima selama ini, dan mohonlah doa restu untuk membina keluarga kalian. Saya persilahkan. Di dalam doa
Kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Saudara-saudari sekalian, kini tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan ini. Saya mengundang kedua saksi untuk mohon maju ke depan untuk mendampingi calon mempelai. Kepada kedua calon mempelai, saya persilahkan untuk menyampaikan permohonan Anda secara resmi. Pastor yang kami hormati, sesuai dengan petunjuk dan ajaran Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Kami mohon kesediaan pastor untuk meresmikan hubungan kami ini sebagai suami istri yang sah, menurut peraturan Gereja Katolik dan mengukuhkannya dalam sakramen perkawinan yang kudus. Saudara sekalian, sebelum pernikahan ini diresmikan, perkenankanlah saya sebagai pejabat resmi gereja mengajukan pertanyaan kepada para saksi sesuai peraturan Gereja Katolik. Para saksi yang terhormat, sepanjang pengetahuan Anda, adakah sesuatu yang menghalangi demi sahnya perkawinan ini menurut tata cara Gereja Katolik? Menurut pengetahuan kami, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Oleh sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai. Pertanyaan diajukan kepada calon mempelai pria. Saudara Ignatius Cahyo Nugroho, apakah saudara ingin meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan ikhlas hati.
Bersediakah saudara menjadi suami Alfionita Septian Damayanti sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, saya bersedia. Kepada calon mempelai wanita, Saudari Alfionita Septian Damayanti, apakah saudari ingin meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan ikhlas hati. Bersediakah saudari menjadi istri Ignatius Cahyo Nugroho sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berhadapan dan saling berpegangan kedua tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Di hadapan imam, para saksi, keluarga, dan hadirin sekalian. Saya Ignatius Cahyo Nugroho memilih engkau, Alfionita Septian Damayanti, yang hadir di sini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang. Saya akan mencintai dan menghormatimu seumur hidup sampai maut memisahkan kita. Saya akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan mendidiknya secara Kristiani. Demikianlah janji saya demi Allah dan kitab suci ini. Di hadapan para imam, para saksi, keluarga dan hadirin sekalian, saya Alfionita Septian Damayanti memilih engkau Ignatius Cahyo Nugroho yang hadir di sini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang. Saya akan mencintai dan menghormatimu seumur hidup sampai maut memisahkan kita. Saya akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan mendidiknya secara Kristiani. Demikianlah janji saya demi Allah dan kitab suci ini. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang telah mempersatukan manusia pertama di Taman Eden, mengukuhkan dan memberkati perkawinan yang kalian laksanakan di hadapan gereja dalam Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, supaya Tuhan mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas Alfionita Septian Damayanti dan Ignatius Cahyo Nugroho yang telah menikah dalam Kristus ini. Mereka telah dipersatukan dalam perkawinan kudus. Semoga mereka senantiasa bersatu dalam cinta kasih Tuhan.
Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia seturut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Engkau teguhkan tidak boleh diceraikan manusia. Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Pandanglah dengan kasih anak-Mu mempelai pria ini, Ignatius Cahyo Nugroho, agar rahmat cinta dan damai tinggal di dalam hatinya. Semoga ia menjadi suami yang setia dan selalu berusaha menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, baik terhadap istri, anak-anak, maupun terhadap masyarakat dan gereja. Pandanglah dengan kasih anak-Mu mempelai wanita ini, Alfionita Septian Damayanti, agar rahmat cinta dan damai tinggal di dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan selalu berusaha menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, baik terhadap suami, anak-anak, maupun terhadap masyarakat dan gereja, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga dalam perkawinan kudus ini mereka saling menandakan kehadiran-Mu dalam hidup yang rukun dan mesra. Semoga mereka dapat menjadi saksi Kristus yang mengharumkan nama-Mu dalam keluarga dan masyarakat. Jadikanlah mereka berdua orang tua yang patut dicontoh, yang berbahagia melihat anak cucunya diberkati cinta kasih-Mu. Semoga mereka berbahagia hingga usia lanjut dan akhirnya bersama-Mu memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat untuk cincin ini. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Ignatius Cahya Nugroho, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Alfionita Septian Damayanti, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaan kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Alfionita Septian Damayanti, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Ignatius Cahyo Nugroho, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kedua orang tua boleh maju. Ya Allah,
berkatilah kitab suci ini, agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan, serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah salib ini, agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban dan berbahagia bersama pasangan mereka. Berkatilah Rosario, patung keluarga kudus, dan semua benda rohani ini, agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria bagi keluarga yang baru ini. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup berkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Kedua saksi orang tua boleh kembali ke tempat duduknya. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang Mbak Nita dan Mas Ignas sudah sah menjadi keluarga Katolik sebagai pasangan keluarga, maka saya minta sekarang kalian berhadap-hadapan. Iya, pegangan tangan biar mesra. Dari kemarin diajari suruh pegangan tangan nggak mau. Pegangan tangan, sekarang sebagai suami istri yang sah, di hadapan kita semua sebagai saksinya, ungkapkan rasa cinta yang telah kalian ikrarkan pada hari ini di hadapan Allah di depan altar ini. Silahkan. Lah malah guyui. Belum. Wong saya masih ngelap keringat kok. Belum disaksikan kok. Oke, diulang. Yuk. Kamera siap, 1, 2, 3. Sudah dapat belum Mas? Oh belum katanya. Belum. Lagi, diulang. Yang lama. Masa kena ndase. Sudah dapat Mas? Oke, terima kasih Provisiat untuk kalian berdua. Oke, terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah bangkit berdiri, kita memperbaharui iman dan kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang Roh dikandung Roh Kudus, bahkan oleh perawan Maria, yang dita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disahkan wafat dan dimakamkan, yang dalam penantian pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik surga disebabkanlah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang menghadiri mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Alfionita Septian Damayanti dan Ignatius Cahyo Nugroho. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Alfionita Septian Damayanti dan Ignatius Cahyo Nugroho
yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu serta menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, sudilah Engkau memberkati berkat yang berlimpah atas semua saudara yang hadir di sini yang telah membantu bekerja sama dan berkorban demi terselenggaranya perkawinan ini. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demikian Tuhan yang keselamatan kita. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk menguduskan Alfionita Septian Damayanti dan Ignatius Cahyo Nugroho ini. Semoga dengan perayaan Ekaristi ini mereka saling mencintai dan mengasihi Engkau serta melayani sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami berada senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah berkenan menciptakan manusia dan menganugerahinya martabat yang luhur. Persatuan yang mesra antara suami dan istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau memanggil dia untuk menikmati cinta yang kekal. Dengan demikian pernikahan menandakan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani. Demi Kristus pengantara kami, maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tiga B. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia. Selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari saling memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam Damai Kristus bersatu. Anak domba Allah yang dikurbankan bagi manusia, akan menghapus dosa dunia. Mohon kasih anugerah kami. Anak domba Allah yang dikurbankan bagi manusia, akan menghapus dosa dunia. Mohon kasih anugerah kami. Anak domba Allah yang dikurbankan bagi manusia, akan menghapus dosa dunia. Mohon berilah kami Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan. Tubuh dan darah Kristus. Diberitahukan kepada ibu bapak sekalian yang diperkenankan menerima komuni yang beragama Katolik dan sudah menyambut komuni pertama serta tidak ada halangan dalam gereja Katolik. Untuk yang lainnya silahkan tetap tinggal di tempat duduknya masing-masing. Terima kasih.
Saya mengundang kedua mempelai, kedua saksi dan orang tua. Kita hantar kedua mempelai untuk mohon restu kepada Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan pujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, sampai Yesus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon, semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Saya mewakili keluarga dari mempelai laki-laki dari keluarga besar Bapak Mangkura Harjo dan juga Ibu Dewi Kartika sebagai orang tua dari Mas Ignatius. Kami pertama-tama mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati jalannya rangkaian pernikahan dari kedua mempelai yang boleh diteguhkan dalam pernikahan kudus saat ini. Dan ucapan terima kasih dari keluarga besar mengucapkan kepada Romo Rafael Sudibyo, SJC, SCJ, yang telah memimpin perayaan misa pernikahan kudus pada pagi hari ini. Juga kepada Bapak Antonius Samso dan juga Bapak Antonio Suci Bangun sebagai saksi dari pernikahan kedua anak terkasih. Kami mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Juga kepada anggota KOR dari gereja di tempat ini serta para petugas ibadah yang telah mendukung rangkaian pernikahan pada pagi hari ini. Juga kepada setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kami dari keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas segala bantuan, atas segala support, bahkan doa restu dari Bapak Ibu sekalian untuk hadir pada pernikahan dari Mas Ignatius dan juga Mbak Nita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala hal yang boleh Bapak Ibu lakukan, untuk segala dukungan, dan hanya Tuhan sajalah yang kiranya dapat membalas segala kebaikan dan juga cinta kasih bagi setiap kita. Segala kurang dalam penyambutan kami, dalam segala hal, bahkan tutur kata mungkin yang ada dalam persiapan ini kami mohon maaf. Inilah segala ucapan syukur dan juga terima kasih kami dari keluarga. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati, Romo Rafael Sudibyo, SCY, Ibu Bapak sekalian, perkenankan saya mewakili keluarga besar Ibu Matilda Pujiati, orang tua dari mempelai perempuan, mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Romo Rafael Sudibyo yang telah mempersembahkan misa kudus pada pagi hari ini, misa pernikahan bagi anak kami, Alfionita dan Ignatius, juga kepada Bapak Antonius Samso sebagai saksi, kepada seluruh petugas misa kudus pada pagi hari ini, kepada lektor, mistinar, petugas persembahan, kepada petugas kur, dan seluruh saja yang mempersiapkan terselenggaranya misa kudus, misa pernikahan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga kepada seluruh umat yang telah hadir, semoga doa kita dapat mengiringi langkah hidup keluarga yang baru saja diresmikan, keluarga Mas Ignas dan Mbak Nita. Dan atas nama keluarga besar, kami mengundang seluruh saja kita yang hadir pada pagi hari ini, setelah misa kudus pernikahan pagi hari ini, kita untuk bersama-sama datang ke kediaman kami di SK 27 untuk kita bersama-sama merayakan syukur atas pernikahan anak kami ini.
Sekian yang bisa saya ucapkan. Terima kasih untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Waktunya pas jam 10. Katanya kan waktunya dari jam 8 sampai jam 10, pas jam 10 selesai misa. Terus undangan di rumah jam 10 kan, masih bisalah setengah jam. Nunggu sambil ganti-ganti. Sambil nunggu dipanasi dulu sopnya kan. Lagu yang lama itu tentang tulang rusuk. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku datang mendampingimu. Kurang lebih kayak gitu ya. Kita berdua menjadi satu dalam kasihnya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Nah, nanti disiapkan kita bisa di sana nyanyi itu ya. Nanti Mbak Nita sama Mas Ignas kan. Kan kalau saya nggak ada pasangan nggak mungkin kita berdua dengan siapa gitu kan. Dengan setan gitu. Kita berdua menjadi satu apa gitu kan. Ya, Mbak Nita dan Mas Ignas provisiat sekali lagi sudah sekarang sah menjadi keluarga Katolik. Terima kasih untuk keluarga, kedua orang tua yang sudah menghantar, mengizinkan anak Anda berdua dalam pada hari ini boleh mengikrarkan janji perkawinan. Terima kasih banyak keluarga besar atas dukungannya untuk mereka berdua. Terima kasih untuk para kor luar biasa. Tepuk tangannya nanti di sana. Katanya kalau di gereja tepuk tangan nggak boleh, ya kan? Kayak mau pacuan burung itu. Ayo. Itu kan lomba burung itu loh, burung merpati kan nggak boleh katanya. Ya nggak apa-apa, untuk hari ini diperbolehkan tepuk tangan untuk yang kor. Oh nggak ada. Terima kasih banyak untuk organis jauh-jauh dari Lagan ya kan. Ternyata sewanya dari Lagan, sewa dari solisnya juga dari Lagan, luar biasa. Terima kasih banyak untuk hari ini, untuk memeriahkan perkawinan saudara-saudari kita ini. Terima kasih banyak untuk semua yang boleh hadir, yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Tim dekorasi dari Jambi, jauh-jauh dari Jambi kan, tim dekorasi dari Jambi. Terus tim dokumenter dari mana? Dari sini saja gitu kan. Terima kasih banyak untuk kita semua, Mas Ignas dan Mbak Nita. Terima kasih banyak boleh memberanikan diri untuk datang ke gereja untuk mengikrarkan janji perkawinan kalian. Semoga janji yang telah kalian ikrarkan pada hari ini sampai akhirnya nanti maut yang memisahkan. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan perkawinan Alfionita Septian Damayanti dan Ignatius Cahyo Nugroho sudah selesai.
Dipersilahkan kepada kedua mempelai beserta imam untuk mengambil foto bersama. Kepada mempelai beserta imam dan saksi untuk mengambil foto bersama. Bunganya digeser ke kanan. Jadi jelek nampak lu. Jelek. Jelek, Pak. Kepada orang tua mempelai untuk bisa menampingi mengambil foto bersama. Untuk orang tua dari mempelai wanita terlebih dahulu berserta. Nanti bergantian Ibu. Terima kasih Kur. Kepada orang tua dari mempelai laki-laki untuk bisa mendampingi. Ya. Setelah ini siap-siap untuk teman-teman kur untuk foto bersama. Mari teman-teman kur untuk foto bersama mempelai dan romo. Mari Ibu Bapak, Mbak, Mas, Mbah, anggota KUR untuk foto bersama. Monggo Mas. Yo. Nanti cepik, nanti saja cepika-cepikinya Mbak, nanti. Foto dulu, foto. Nes. Lo Mas Supri, Mas Agus, ayo, nanti kirim saja.
Mas Supri, sebelah kanan. Cheese. Kamera utamanya dulu. Baik. Kepada keluarga dari mempelai pria untuk bisa foto bersama. Keluarga dari mempelai pria. Tes. Kepada rekan-rekan Mas Igna juga bisa foto bersama keluarga sekalian. Kepada keluarga terlebih dahulu, untuk keluarga besar dari mempelai laki-laki untuk bisa mengambil foto bersama. Nanti dilanjutkan keluarga dari mempelai perempuan. Tiada nada, tiada suara. Monggo Mas, dokumentasi. Mampu mengungkapkan rasa bahagia tak terkira. Tiada sungai, tiada samudra mampu tandingi agung cintamu. Oke. Lembut hatimu ubah hidupku. Hadirmu dalam lubuk hatiku untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku Kau cinta. Oke. Sudah? Mungkin masih ada keluarga? Rekan-rekan Mas Ignas, silakan. Tiada bukit kan Mana Bapak Jordan? menghalangi langkahku menyambut kasih-Mu. Mari dipersilakan. Tiada Mungkin Bapak mendampingi Ibu. tiada ragu, tak ingin aku jauh dari-Mu. Silakan. Ku ingin Mepet, Bu, mepet. hidup bagi-Mu, Pak, mepet, Pak. Yesus. Hadir-Mu dalam lubuk hatiku untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Selanjutnya dipersilakan keluarga besar mempelai perempuan. Selalu bersama
Oh masih. Satu foto lagi. Sebentar Pak D, satu foto lagi katanya. Satu foto lagi. Cinta hadirmu dalam Sebentar Bu D, satu foto lagi Mbak. hatiku. Satu foto lagi. Cintaiku dengan segenap kasih-Mu, ku bahagia selalu Dipersilakan, monggo. bersamamu Yesus, karena aku kau cinta. Keluarga besar mempelai perempuan. Ayo, Mbah semua, Pak D. Ayo Mbak Yes. Nah, yang depan. Ayo Mas Pri, Pak D loh, Pak D. Oke, terima kasih. Silakan untuk yang mau mengambil foto bersama dengan mempelai diperkenankan. Penari katanya, oh penari. Tim penari. Ayo tim penari. Tim penari untuk foto bersama mempelai. Rapat Mbak Yesi di belakang Mbak Yes. Biar nggak, ayo wes lah. Mbak Valin. Senyum. Senyum. Oke. Senyum. Satu lagi Sarangeo. Mas Anes, Mbak Resa. Oh sudah. Oh Ibu. Ah ya, Pak Desamso. Mari Pak.